الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon dalam keadaan siap. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana Research Basic Training. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Adanda. Pada Saudari dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasa'i ala umuri dunia waddin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya kita semua Existar dapat bersama-sama mengikuti agenda riset basic training pagi ini dengan sehat walafiat. Yang terhormat Pembina KM Riset dan Penalaran Eksis, Pak Indra Lesmana Tarigan, SPD MSc. Yang terhormat narasumber kita, Kak Fauziah Cairati, SE. Yang terhormat Majelis Pertimbangan Organisasi RNP Eksis. Yang terhormat Direktur UKM RNP Eksis, Saudara Dafa Ibnu Syawal. Yang terhormat Badan Pengurus Harian dan juga pengurus UKM RNP Eksis dan juga panitia dan para peserta.
Alhamdulillah hari ini, tepatnya 18 November 2023, bersama-sama kita bisa melaksanakan kegiatan Research Basic Training atau RBT, di mana tujuan dari kegiatan ini selain kita bisa mengasah kemampuan, kita juga bisa membangun keterampilan dalam mengembangkan riset. Sehingga nantinya setelah kegiatan ini selesai, kita telah memiliki modal untuk melakukan riset dan menciptakan riset yang berkualitas. Untuk itu, mari kita jadikan momentum agenda ini sebagai kesempatan kita untuk belajar, berbagi pengalaman, dan juga membangun relasi. Insya Allah, setiap langkah yang kita ambil dalam mengasah kemampuan akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi kita sendiri, tetapi juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara luas. Kemudian, terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam menyelenggarakan agenda ini. Besar rasa terima kasih yang saya ucapkan kepada orang-orang yang telah turut serta mensukseskan agenda. Dan juga terima kasih kepada para peserta, eksister, yang telah antusias mengikuti acara ini. Semoga kegiatan ini akan memberi manfaat bagi kita semua, memberikan inspirasi dan juga membuka pintu menuju pencapaian prestasi yang gemilang. Kemudian setelah mengikuti acara ini, Research Basic Training, mari kita bersama menjadikan setiap momen dalam agenda ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan dalam dunia riset. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan manajer riset UKM Teknik Universitas Jambi yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Musyadat. Kepada saudara dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar? Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat yang pembina UKM yang saya hormati Majelis Organisasi, selanjutnya yang saya hormati Direktur UKM RMTSIS, Saudara Dava. Lalu selanjutnya yang saya hormati para badan penelitian dan rekan-rekan yang sudah hadir pada acara di pagi. Bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan berbagai nikmat lain yang tidak kita sadari. Salawat dan salam juga kita aturkan pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, pada hari ini kita akan melaksanakan acara RBT atau Research Basic Training. Di acara ini merupakan acara yang mengenalkan riset kepada para eksister sebagai bekal, sebagai fondasi untuk dapat melakukan riset-riset yang lebih dalam nantinya. Nah, jadi acara ini tujuan untuk memberikan pengetahuan riset kepada para eksister agar karena setelah memasuki dunia perkuliahan, dunia kampus, maka akan familiar dengan riset dan penelitian. Selanjutnya terkait dengan tema, jadi ada tema besarnya yaitu mengoptimalkan keunggulan penelitian melalui pemanfaatan teknologi. Jadi di sini ada mention tentang keunggulan penelitian. Nah, salah satu cara untuk dapat menghasilkan penelitian yang unggulan itu ialah dengan berkolaborasi. Karena apabila suatu penelitian itu di backing sama orang-orang yang punya berbagai disiplin ilmu yang berbeda, maka itu akan menghasilkan struktur atau sistem penelitian yang lebih baik pula. Nah, jadi harapan saya terkait dengan RBT ini mohon diikuti, mohon dipahami, mohon dicatat karena November ya, mungkin
tahun 2024 nanti banyak sekali program-program dikti, baik itu PKM, baik Ormawa dan sebagainya yang seperti itu tentu akan membutuhkan berbagai ide-ide luar biasa dari mahasiswa, dan disitulah ajang untuk kalian dapat menerapkan RBT ini. Selain itu juga RBT ini juga membantu rekan-rekan misalnya dalam mengikuti lomba, KTI, SI dan sebagainya. Disinilah bekalnya untuk dapat menambah ilmu yang lebih dalam. Mungkin selanjutnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari direktur karena belum bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan yang harus dilaksanakan. Jadi saya mewakili direktur mengucapkan permohonan maaf tidak hadir. Mungkin selanjutnya saya juga selaku manajer ristek ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena RBT ini kalau di jadwal itu dilaksanakan di bulan September kalau nggak salah. Tapi karena ada satu hal tertentu jadi dilaksanakan di bulan September. Mungkin cukup itu. Sekali lagi mohon diikuti karena ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat ke depannya bagi rekan-rekan semua, baik itu dalam mengikuti lomba, mengikuti berbagai program kementerian, dan tentu pada pelaksanaan penyelesaian tugas akhir nanti. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bersedia menyumbangkan tenaga pikiran untuk dapat mensukseskan acara ini. BPH juga yang membantu dalam acara ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapat balasan yang baik. Baik, cukup itu saya kira. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara RBT ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Rivaldo Ar-Rasyid Harahap. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Izinkanlah saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin, teman-teman sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini amma wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal karim wa azimi sultani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tobatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ala fi sakaratul maut wa najata minan nar wa aba indal hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami segenap keluarga UKM Eksis Universitas Jambi bersimpul di hadapan-Mu untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadiran-Mu ya Allah. Berkat ridho-Mu kami bisa berkumpul untuk mengikuti acara Research Basic Training ini. Berkatilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para perjuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan-Mu, rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah yang mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah acara pembukaan Research Basic Training Unit Kegiatan Mahasiswa Eksis Universitas Jambi. Saya, Ahmad Rafli Setiawan. Dan saya Indri Fitrianti Gustian. Pamit undur diri. Malam minggu naik kudo. Naik kudo keliling Jambi. Terima kasih hadirin semua. Sudah berkenan mendengarkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Sebelumnya kami dari panitia berterima kasih kepada teman-teman sudah menyempatkan hadir dalam acara RBT Research Basic Training dalam Eksis 2023. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Pada sehat semua? Gimana kuliahnya? Lancar nggak nih? Ayo, coba ada satu orang yang jawab. Coba dijawab di kolom chat. Nah, ada pepatah mengatakan, Bang, tak kenal maka tak sayang, tak Iya. sayang maka tak cinta. Iya, Kak. Alhamdulillah lancar, Kak. Alhamdulillah. Uang kirimannya lancar nggak nih? Nah, tak cinta maka tak, kalau nggak cinta maka nggak jadian. Langsung saja, Bang. Mungkin kita boleh perkenalkan diri dari abangnya dulu. Oke, perkenalkan nama Bang Zaki Ahmad, abang dari Udik Wilayah. Nah, itu namanya Abang Zaki. Halo, Bang Zaki. Halo. Nah, kalau aku udah pada kenal belum? Hilang-hilangan nih. Nggak tahu sih. Sama abangnya. Kenalin, nama aku Intan Nofrianti. Teman-teman boleh panggil aku Intan. Kakak Intan, ada Intan juga boleh. Intan Nofrianti boleh. Asal jangan kata depan yang huruf dua. Dua huruf. In. Aku nggak suka in. Oke, aku dari angkatan 22, Eksistar 22, asal dari Muara Bunga. Teman-teman boleh on cam dulu nggak sih biar kita bisa saling lihat-lihatan gitu. Ini kita mau tepuk semangat dulu. Teman-temannya boleh di on cam semuanya. Ini yang belum on cam nanti kita tandain ya, Bang. Betul. Yuk, Abel Reima, Afsil Aiman, di on cam. Udah banyak nih. Udah lagi. Ayo yang belum on cam ditunggu. Ulfi, Nur Fadila, Jengka lagi di luar. Oke, mungkin langsung saja ya, Bang. Mengingat sudah jam 10 lewat. Nah, jadi kakak, jadi aku ada tepuk tangan yang bikin teman-teman semua semangat dalam mengikuti Zoom. Ini. Soalnya kita bilangin kamu sih. Oh, tuker.
Ini. Tepuknya nih. Ini Bang boleh dipegang mic-nya. Aku contohin dulu. Nanti Abang bilang tepuk 1 sampai tepuk 5 ya. Ini kayak gitu. Udah aku udah. Tepuk 1 gitu ya teman-teman. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Nah, gitu teman-teman. Nanti teman-temannya harus semangat, ini direkam sama panitia. Yuk kita mulai boleh kali ya. Yuk, semangat siap-siap. Kita hitung dalam 1, 2, 3. Tepuk 1. Yuk, diikuti teman-teman. Aku ulangi lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 kali. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini kita nyantai-nyantai aja nggak Bang? Mungkin Betul, Kak. kita langsung main games aja. Teman-teman udah pada nggak sabaran kayaknya nih. Ini gamesnya itu melatih berpikir teman-teman. Gimana teman-teman itu berpikirnya itu out of the topic atau masih berpikir normal nih Bang. Ini dari permainan ini kita bisa melihat bagaimana sih cara pandangan teman-teman semua. Mungkin kakak operator boleh dibantu? Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman boleh jawabnya itu di kolom chat. Ini kira-kira gambar apa ya? Apakah gambar terong atau gambar jeruk? Teman-teman boleh isi di kolom chat. Atau ada yang mau on mic, itu boleh di raise hand. Nanti aku pilih. Buah naga, terong. Wah, kucing Kak. Ini yang lain mana nih? Apel, terong. Cluenya adalah out of the box ya. Gak apa-apa Bang, kita Oh, nggak apa-apa. kita melihat. Jeruk telur Kak. Ya Allah, oke, nggak apa-apa. Mungkin kita nggak tahu kan, mana tahu benar. Sapi, oke. Kita tunggu sampai 10, Ayam, 19 deh. semangka, banteng. Waduh. Oh, kepalanya itu rubah naga telur Kak. Wah, telur ini masih keren sih. Mangga. Ada lagi durian. Timun, oke.
Patrick. Oke, kita nggak ada yang tahu, Bang. Kita nggak ada yang tahu. Pare. Mari. Yuk teman-teman yang lain. Ayo. Vero. Doraemon. Pikachu. Nah, oke. Mungkin abang operator boleh dibantu, Bang, melihat di gambar yang asli. Kita hitung 1, 2, 3. Ah. Ada nggak tuh yang, oh ada yang jawab gorila, Kak. Pak, ada yang benar nggak nih? Nah, Ini gorila atau apa? ada yang benar nggak? Nah, ini ternyata beruang. Ternyata gorila, teman-teman. Yang jawab Terong tadi nggak salah sih, nggak benar juga. Yang benernya gorila. Semangat kepada teman-teman. Selamat juga kepada teman-teman yang udah benar. Nggak dapat hadiah, tapi dapat hikmahnya aja. Mungkin boleh lanjut di gambar yang kedua. Ayo dicoba lagi ya. Nah, apa nih? Ini kalau dipikir logika ini Naga, ikan sih, Bang. singa. Ikan Iya. sih, Bang. Angsa, Kak. Wah, gajah. Keren banget nih anak-anak eksis nih. Kucing Berpikirnya oranye. berpikir kritis. Fix Fix banteng. banteng. Dinosaurus. Kucing. Ayam. Siput. Panda. Wah. Kucing, Kak. Kucing. Kodok. Yang jawab banteng, awas kena tangkap. Iya, benar tuh. Awas diseruduk. Plot twist itu bebek. Ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nanti kita lihat sama-sama ya. Semut kelinci. Harimau. Udah. Plot twist Plot twist beneran beneran ikan. ikan. Iya, kita nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu. Komodo. Komodo, Kak. Jerapah. Angsa. Ah, Ini udah cukup. Mungkin boleh, Bang, ditunjukin gambar yang fullnya. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Teneng. ya. Ada yang betul kan ya tadi ya? Kucing. Kucing. Nah, ini kayaknya hewan di tahun 2024 deh, Bang. Lucu-lucu gitu. Wah, serem banget, Kak. Tanda-tanda akhir zaman juga sih. Ini lanjut boleh, Bang. Gambar ketiga. Catfish. Di luar prediksi BMKG. Iya, benar sekali. Ayo, apa Nah, ini nih? gambar apa nih? Bawang, Kak. Atau bawang merah ini? Di luar prediksi BMKG. Buah naga. Beruang. Beruang. Ini udah trash isi ya? Siput. Siput dari mana? Tapi nggak apa-apa. Kepala bayi, oke. Apa lagi? Ada lagi? Ayo anak-anak eksis berpikir, kognitifnya dimainkan. Cabai, Cabe. jeruk, kelinci. Ayam, monyet. Net. Saya ngomongin orang gitu. Tomat, oke. Bawang merah berkulit putih, bebek telegu, oke. Nih Bang, ini gamesnya games apa sih? Ini gamesnya games tebak gambar, Fernando Syahputra. Game tebak gambar. Nah ini boleh Bang operator ditunjukin yang gambar aslinya. Kita hitung 1, 2, 3. 3. Nah, inilah teman-teman. Jeruk ternyata ya. Udah masuk ya. Nah, mumpung pematerinya sudah ada dan sudah ready, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke pemateri yang pertama, Bang. Oke. Kami alihkan kepada kakak moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih MC non-formal. Bangun pagi langsung sarapan sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghadiri acara Research Basic Training hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada para seluruh eksister dan juga kakak pemateri kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizka Dwi Kusumawati, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi, tema diskusi kita ialah inisiasi riset kolaboratif untuk menciptakan penelitian yang unggul. Pada zaman yang kaya akan pengetahuan, penelitian kolaboratif menjadi kunci untuk mencapai keunggulan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sebagai mahasiswa, penting untuk mengetahui cara memanfaatkan keahlian yang dimiliki dan mampu berkolaborasi demi menciptakan penelitian yang unggul dan inovatif. Dengan itu, kami telah mengundang seorang pemateri kece yang akan membagikan ilmunya dan mengupas tuntas bagaimana cara melakukan riset yang kolaboratif sehingga mampu menciptakan penelitian yang inovatif. Langsung saja pemateri kita pada hari ini ialah Kak Fauzia Cairiati SE. Sebelumnya izin, halo Kak Fauzia, apakah sudah berada di ruangan? Halo, cek. Sudah. Alhamdulillah. Sebelumnya izin ya Kak untuk membacakan sedikit informasi mengenai Kakak. Jadi, Kak Fauziah ini merupakan lulusan Universitas Jambi yang berasal dari program studi ekonomi Islam, teman-teman. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman berorganisasi. Dalam eksis sendiri, beliau pernah menjadi anggota dari Departemen. Beliau juga memiliki berbagai pengalaman bekerja. Beberapa di antaranya ialah menjadi Research and Lecturer Assistant, pendamping produk halal, Research Assistant Value Activation Consultant di Depok, Jakarta, dan trainer melek literasi keuangan digital. Perjalanan public speaking-nya sudah tidak perlu diragukan. Beliau berkali-kali telah berpengalaman sebagai moderator, narasumber, dan presenter, baik di kancah regional maupun nasional. Berbagai pencapaian akademik dan non-akademik juga pernah diraihnya. Beliau berkali-kali memenangkan perlombaan dalam bidang riset, seperti The First Winner Science Article Competition yang diadakan oleh OJK tahun 2021, The Second Winner and Best Poster in LKTIE FOSSEI Sumbangteng, The First Winner Analisis Investasi KBMK tingkat Universitas Jambi 2021, Best Paper on International Islamic Conference on Muslim World Economy and Muslim Business Economy Review by Indonesia International Islamic University 2022. Beliau juga pernah menjadi kandidat of Essay Competition in Singapore by Pemuda Mendunia Chapter Singapura 2019. Beliau juga merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di UNJA, juara 1 mahasiswa berprestasi di UNJA pada tahun 2021, dan merupakan Mawapres Wilayah LDDI KTI 10 2021. Dan baru-baru ini, Kak Fauziah juga menjadi finalis 2K ICAM Islamic Finance Conference di 2023. Selain itu, masih ada banyak lagi pengalaman dan pencapaian yang sudah dicapai oleh Kak Fauziah, baik itu tingkat regional, nasional, maupun internasional. Baik, sebelum memulai sesi ini, izinkan saya untuk menjelaskan mekanisme dalam sesi kali ini. Pertama, pemateri akan menyampaikan materinya selama 45 menit. Kemudian nanti di akhir akan ada sesi tanya-jawab selama 15 menit. Jadi untuk para peserta, diharapkan untuk menyimak baik-baik penjelasan yang akan disampaikan oleh pemateri kece kita, dan silahkan siapkan pertanyaan jika nanti ada yang ingin ditanyakan. Baiklah, langsung saja kita undang Kak Fauziah untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Fauziah, dipersilahkan. Cek, dengar ya? Kedengaran suaranya, teman-teman? Dengar, Kak. Dengar. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman semua.
sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman dan juga panitia dari Axis ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing materi basic research pada hari ini. Dan adapun materi ya, untuk materi saat ini yang akan paparkan itu materi basic banget untuk teman-teman semua, yang semoga dapat bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam peningkatan dari sisi kualitas riset seperti itu. Dan di sini kita santai aja ya guys ya, maksudnya kita juga kayaknya nggak terlalu jauh banget sih tautan umurnya, karena kakak juga baru lulus, dan ya nggak terlalu jauh. Jadi emang agenda hari ini lebih ke sharing aja sih, nggak usah terlalu formal. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Dan juga karena saya juga bagian dari Axis, jadi ya kita sama-sama satu keluarga begitu ya teman-teman. Dan di sini salam kenal semuanya kepada para Exister, terutama Exister baru ya tahun 2023, seperti itu. Harapannya teman-teman bisa belajar banyak dari Axis, bisa berkontribusi, bisa aktif, sehingga teman-teman bisa berkarya terutama di bidang riset seperti itu. Nah, di sini ini rata-rata Exister 2023 semua ya? Atau gabung? Gabung ya? Oke. Gabung ya, oke. Nah, teman-teman, oh ya gabung. Berarti harapannya nanti teman-teman, kenapa sih? Nanti akan dibahas dulu nih terkait apa sih pengertian dari karya tulis itu sendiri, apa sih urgensinya, manfaat buat teman-teman itu apa, terus gimana sih cara bikin research yang bagus dan kemudian mudah gitu ya. Karena sebenarnya kalau riset itu di pandangan mahasiswa ataupun masyarakat itu sebenarnya mengarah kepada hal yang jelimet, yang rumit, yang ribet gitu ya. Karena kalau riset itu sebenarnya berkaitan erat juga dengan skripsi kalian nanti gitu. Jadi kalau kalian sudah bisa belajar dari awal perkuliahan akan mempermudah sekali untuk proses skripsi kalian masing-masing seperti itu. Tinggal nanti disesuaikan aja nih sesuai dengan bidang kalian. Karena research itu banyak banget bidangnya. Kalau kakak sendiri, karena dari ekonomi, jadi emang fokus research-nya itu di bidang ekonomi gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman untuk bisa explore di bidang-bidang lain. Dan di sini kita belajar dari sisi kepenulisannya. Karena kalau dari sisi penulisannya itu kurang lebih sama aja. Yang membedakan itu nanti dari sisi metodologinya aja. Karena dari setiap bidang-bidang itu punya metode-metode khusus gitu ya. Dan di sini juga kakak mungkin akan spill juga sesuai dengan temanya. Akan bahas terkait teknologi gitu ya. Jadi untuk zaman sekarang tuh nggak susah lagi gitu loh teman-teman untuk bisa buat riset, buat karya tulis, buat skripsi itu nggak susah lagi sih sebenarnya gitu, karena sudah banyak tools yang akan mempermudah teman-teman seperti itu. Nah itu akan kita bahas pada hari ini. Baik ya teman-teman, share screen saya terlihat ya? Terlihat. Oke, baik. Sebentar. Jadi teman-teman, materi hari ini itu basic research and technology, jadi menulis lebih menyenangkan dan mudah menggunakan teknologi gitu ya. Jadi akan dikombin antara basic research penulisan dan juga penggunaan teknologi gitu. Dan di sini juga mungkin materinya emang lebih ya ngarang-ngarang formal, jadi mungkin bakal akan ngantuk, tapi kalau teman-teman bisa fokus dan memahami dengan baik, ini insya Allah akan sangat berguna untuk pertama dari tugas kuliah, kemudian nanti kalau teman-teman ikut lomba karya tulis ilmiah, esai, atau ikut konferensi internasional, kemudian atau teman-teman mengerjakan skripsi. Jadi ini penting banget sih untuk teman-teman mengetahui sejak ini terkait materi basic research seperti itu. Karena kalau pengalaman-pengalaman ya, kenapa mahasiswa akhir itu banyak yang lambat lulus, karena ini salah satu faktornya. Karena mereka belum tahu nih ilmunya terkait basic untuk membuat riset atau penelitian atau menulis skripsi itu seperti apa sih. Jadi mereka banyak terkendala di situ sehingga akan banyak revisi-revisi, kemudian kemungkinan untuk ditolak oleh PS gitu ya, penguji atau pembina skripsi seperti itu. Jadi penting nih buat teman-teman semua untuk bisa pelajari ini lebih awal seperti itu. Dan mungkin juga secara pengalaman pribadi, saya juga mengerjakan skripsi juga jadi lebih mudah seperti itu. Ya,
Jadi terkait karya tulis ilmiah, karya tulis ilmiah itu yaitu sebuah tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Ya, artinya di sini tulisan ilmiah itu ya teman-teman didasari hasil dari penelitian atau pengamatan, atau kalau misalnya kami di bidang ekonomi itu berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada di bidang pertanian, biasanya berdasarkan hasil eksperimen atau uji lab seperti itu, dan lain-lainnya seperti itu. Dan kemudian hasil tulisan ilmiah itu disusun menurut metode. Ada metode-metode khususnya gitu ya. Kalau misalnya di bidang ekonomi, dalam untuk mengolah data, metode yang digunakan itu misalnya menggunakan metode dia gitu, dia gitu ya. Pokoknya itu intinya. Mungkin ini lebih ke basic aja. Nanti ada beberapa metode yang teman-teman dapat pelajari. Kemudian juga pastinya tulisan ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya seperti itu. Jadi kalau menulis ilmiah itu nggak boleh berdasarkan pendapat dari penulis seperti itu. Jadi harus berdasarkan hasil fakta yang terjadi di lapangan seperti itu ya. Jadi nggak boleh masukin pendapat pribadi. Kemudian itu, nah ini teman-teman manfaat menulis karya tulis ilmiah. Sebelum kita mempelajari lebih detail terkait bagaimana sih membuat riset, ya kita tahu dulu nih apa sih manfaatnya. Supaya kita juga semakin semangat, semakin serius untuk bisa belajar karena benefitnya banyak sekali buat kita semua. Pertama itu melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Jadi kita ke dalam meneliti itu harus lebih banyak membaca ya, membaca karya ilmiah, karya tulis, atau jurnal-jurnal terkini yang berkaitan dengan bidang keilmuan teman-teman seperti itu. Dan di sini dengan seringnya kita membaca akan meningkatkan keterampilan membaca kita, pastinya akan lebih kritis juga. Kemudian yang kedua itu melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Jadi kan kalau dalam meneliti itu akan banyak nih teman-teman jurnal-jurnal yang dibaca. Dan ada kemungkinan besar juga kita akan menggabungkan dari hasil bacaan dari berbagai sumber yang ada. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, ya pastinya dengan berkaitan dengan tulisan. Kemudian meningkatkan perorganisasian data fakta secara jelas dan sistematis. Kemudian memperoleh kepuasan intelektual. Jadi ini yang saya rasakan juga sebagai seorang asisten riset ya, asisten riset dan juga young researchers itu adalah adanya kepuasan intelektual gitu. Jadi kalau teman-teman meneliti dan mendapatkan hasil yang bagus seperti itu dalam artian sesuai dengan kaidah ilmiah dan sangat membantu, dapat membantu ke dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu. Jadi ada kepuasan secara intelektual yang akan kalian rasakan. Terlebih kalau teman-teman nih ikut lomba, kemudian hasil karyanya bagus, pasti kita akan dapat apresiasi, dapat juara seperti itu, dan pastinya juga bermanfaat dan akan menjadi kepuasan intelektual tersendiri. Kemudian yang keenam, pastinya juga memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Jadi semakin kita banyak membaca, banyak baca jurnal, akan semakin update nih terkait perkembangan terkini itu apa sih terkait bidang keilmuan kita. Dan itu akan sangat-sangat membantu bagi teman-teman yang akan membuat skripsi. Meskipun itu teman-teman pada masih ya banyak yang mahasiswa baru, tapi penting banget untuk teman-teman bisa mengetahui terus update perkembangan terkini terkait bidang kajian keilmuan teman-teman. Karena biasanya kalau skripsi itu juga para penguji atau pembimbing itu minta karya yang sesuai dengan perkembangan zaman yang terkini itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman sudah membiasakan itu sejak dini, akan lebih mudah untuk bisa mengikuti alurnya gitu. Daripada teman-teman nanti belajar di akhir benar-benar menguras tenaga banget gitu kan. Mending teman-teman sudah belajar dari sekarang. Kemudian yang tujuh itu sebagai bahan acuan penelitian untuk penelitian selanjutnya gitu ya. Jadi banyak sekali nih teman-teman untuk penelitian itu dia itu didasarkan pada penelitian sebelumnya gitu. Jadi ada update atau modifikasi dari penelitian sebelumnya gitu. Nah ini ya, jadi ini juga berkaitan erat teman-teman. Riset itu kalau dalam kampus kita dalam lomba mahasiswa itu biasanya dilombakan di lomba karya tulis ilmiah.
gitu, atau dalam bentuk esai. Jadi ada dua sebenarnya kalau di kampus itu untuk LKTI dan juga esai. Esai itu dalam bentuk format yang lebih sederhana sebenarnya, dan untuk karya tulis ilmiah itu lebih tinggi lagi karena agak menggunakan beberapa bab seperti itu. Nah ini mungkin nanti akan diulik ya. Tapi ini sekarang kita fokus ke basic aja dulu. Kemudian apa sih manfaat mengikuti lomba karya tulis ilmiah? Pertama, mengetahui perkembangan ilmu tadi, kemudian pemikiran semakin maju dan kreativitas semakin terasa, berkesempatan memberikan sumbangsi pemikiran ya teman-teman. Kemudian berkesempatan untuk juga mendapatkan juara atau penghargaan di konferensi nasional maupun internasional gitu. Dan di sini untuk lomba karya tulis ilmiah sendiri banyak banget ya teman-teman setiap bulannya, bahkan itu setiap minggu tuh kalau di timeline kan dari seluruh Indonesia mungkin itu akan selalu ada gitu kompetisi karya tulis ilmiah. Dan kalau teman-teman bisa berkesempatan untuk bisa dapat juara, artinya akan semakin meningkatkan dari sisi kualitas risetnya, kemudian nanti dapat bonus juga gitu ya, bonus untuk bisa menambah relasi dengan teman-teman senasional, kemudian mendapatkan tambahan uang saku gitu ya. Jadi kalau kita ada juara itu dapat uang biasanya, uang pembinaan. Dan untuk range-nya lumayan teman-teman, bisa bantu juga dari sisi ya uang UKT atau uang bulanan kalian. Jadi untuk KTI itu sendiri mungkin spill ya biar teman-teman juga semangat. Biasanya kalau untuk karya tulis ilmiah itu kisaran kalau juara satunya 5 juta sampai 3 juta. Dan juara duanya ya biasanya 3 juta sampai 2 juta. Kalau juara tiganya 2 juta sampai 1 juta. Biasanya seperti itu. Dan bahkan terkadang juga ada yang harapan seperti itu ya. Nah ini kalau konteksnya karya tulis ilmiah. Tapi kalau teman-teman nanti kalau sudah naik ke skala yang sifatnya conference, itu akan lebih menggiurkan lagi. Kenapa? Kalau dalam conference itu kita lebih diapresiasi karya kita, dan selain publikasi juga uang pembinaannya sangat, menurut saya sih besar banget sih, gitu ya. Itu skalanya bisa puluhan juta seperti itu teman-teman. Jadi emang di sini kita sebenarnya bukan niatnya untuk mencari cuan ya, gitu, tapi lebih banyak niatnya untuk bisa belajar dan teman-teman mana tahu juga bisa berkarir di bidang riset seperti itu. Dan banyak juga pendanaan riset-riset lainnya. Kalau yang pernah kakak dapatkan itu pendanaan riset 50 juta kayak gitu, 100 juta. Jadi itu peluangnya itu besar juga untuk bisa menjadi karir teman-teman di masa yang akan datang seperti itu. Kemudian menjadi profesi sampingan ya, nih bisa menjadi profesi sampingan kalau teman-teman masih kuliah, kalau sudah lulus ya bisa menjadi profesi utama bahkan seperti itu ya. Kemudian kesempatan publikasi jurnal atau artikel. Nah ini penting juga nih teman-teman, karena setahu kakak yang sekarang kalian tuh wajib untuk publikasi jurnal untuk lulus kuliah, untuk lulus S1 seperti itu. Nah jadi teman-teman kalau sudah belajar, udah terbiasa nulis, terbiasa ikut lomba karya tulis ilmiah, untuk kerjakan publikasi jurnal tuh nggak susah gitu, jadi gampang dan kemungkinan juga bisa gratis gitu. Dan kemudian bisa ikut jalan-jalan gratis. Dan pengalaman kakak sebelumnya itu beberapa kali ikut kegiatan, alhamdulillah emang dibiayain Unja gitu. Di Jogja, kemudian ada juga yang di Jambi, dan beberapa juga online yang internasional seperti itu. Dan ini alhamdulillah gratis seperti itu teman-teman, dan teman-teman bisa dapat banyak hal sih selain emang jalan-jalan, juga menambah ilmu, relasi, kemudian juga kalau misalnya berkesempatan untuk mendapatkan penghargaan atau juara. Kemudian menyusun tugas kuliah ya, dan jadi tuh riset ini banyak banget sih manfaatnya. Jadi selain kalian bisa lomba, kalian juga bisa mendukung dari sisi mata kuliah, perkuliahan, karena pasti sering disuruh bikin artikel atau nge-review jurnal seperti itu ya. Nah, jadi akan sangat mempermudah. Ini teman-teman, ciri tulisan ilmiah itu logis, kemudian logis ini sesuai dengan fakta dan data ya, kemudian sistematis itu berdasarkan dengan struktur kepenulisannya. Biasa karya tulis ilmiah tuh ada bukletnya kalau misalnya teman-teman pernah lihat. Jadi untuk pendahuluan seperti apa, untuk tinjauan pustaka seperti apa, metode penelitiannya seperti apa, kemudian hasil pembahasannya, kemudian hingga ke pada penutup kesimpulan seperti itu ya. Dan itu ada sistematikanya, dan nanti teman-teman bisa baca gitu ya.
atau mengadakan latihan fokus di karya tulis ilmiah untuk membedah dari bukletnya, kemudian cara penulisannya. Kemudian objektif, itu tadi nggak boleh nih masukin prasangka pribadi, kayak misalnya saya meneliti ya, misalnya kita meneliti minat belajar secara online gitu ya bagi mahasiswa. Mungkin secara fakta kalau kita mengamati minatnya itu misalnya kurang gitu, padahal belum tahu nih bagaimana hasil pengolahan data akhirnya gitu. Jadi itu nggak bisa dimasukin asumsi-asumsi pribadi, itu nggak bisa. Jadi emang harus based on pengolahan data yang kita lakukan seperti itu. Kemudian tuntas, jadi harus tuntas nih teman-teman. Jadi jangan sampai karya ilmiahnya nggak selesai gitu artinya. Kemudian kebenarannya teruji, itu dilihat dari metode-metode penelitian yang teman-teman gunakan. Kemudian tata tulisannya sesuai EYD. Kalau ini bukan EYD lagi ya, PUEBI kalau sekarang. Gitu. Nah, ini untuk karya ilmiah yang berkualitas, itu gagasannya kreatif dan bersifat solutif ya terhadap permasalahan masyarakat. Jadi, sebenarnya tujuan dari pembuatan karya tulis ilmiah itu adalah untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat atau di lingkungan kita atau di sekitar kita seperti itu. Misalnya, dulu pernah nih teman-teman, kakak ikut lomba, dan ini menambah pengalaman baru sih, karena mungkin kakak di bidang ekonomi dan kakak lombanya itu di tahap yang nasional dan bersifat berbagai macam penelitian seperti itu. Jadi pada saat COVID kemarin, jadi kita rata-rata penelitian kan tentang COVID tuh ya teman-teman ya, sesuai dengan fenomena yang terjadi. Jadi ada teman kakak yang dari, kalau nggak salah itu dari Jogja, dia itu buat suatu inovasi pembuatan hand sanitizer dari sisik ikan bandeng seperti itu. Karena di daerahnya di Jogja itu banyak bandeng seperti itu dan sisiknya nggak dipakai seperti itu kan. Dan di sini mereka berinovasi nih, menciptakan suatu karya gagasan gimana sih supaya bisa mengurangi dari limbah sisik bandeng ini untuk bisa dijadikan suatu yang bermanfaat. Dan akhirnya mereka menciptakan suatu karya yaitu dengan menjadikan sisik itu sebagai hand sanitizer, dan banyak penelitian-penelitian keren lainnya seperti itu. Dan seperti itu ya teman-teman, kalau kita bertemu dengan orang-orang lain yang bersifat yang di tingkat nasional seperti itu, akan banyak ide-ide baru gitu yang bisa menginspirasi kita. Kemudian hasil pemikiran secara divergen, terbuka dan komprehensif gitu. Kemudian hasil riset terapan, uji coba laboratorium ya, bisa dari uji coba laboratorium, kemudian dari kajian pustaka, dan juga dari referensi ilmiah. Nah, kemudian didukung oleh data atau informasi yang relevan, valid, dan cukup. Dan ini biasanya teman-teman sesuai keperluannya. Biasanya kalau kita itu secara umum banyak ambil di BPS. BPS kan banyak tuh, bps.go.id, bisa dicari di situ. Misalnya mencari komoditas, berapa sih komoditas nanas di Jambi gitu, atau komoditas singkong, atau misalnya teman-teman mencari data kependudukan dan lain-lain, dan itu banyak di BPS atau di sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau di ekonomi juga ada di OJK, di BI gitu ya. Kemudian rancangan penulis sistematis, kemudian berisi unsur-unsur identifikasi masalah, rancangan dan implementasi solusi, kesimpulan dan rekomendasi. Dan ini paling penting adalah karyanya asli, bukan jiplakan, dan belum pernah dipublikasikan. Jadi kita tuh sebenarnya ada juga kan sistemnya modifikasi, itu nggak masalah. Jadi emang harus ada pembeda dengan peneliti yang lain, gitu kan. Kadang kan kita juga ada nih bentuk risetnya adalah menyempurnakan penelitian yang sudah ada kayak gitu. Itu banyak juga bisa, asalkan dia ada perbedaan ataupun novelty ya, kebaruan dari penelitiannya. Nah ini kita mulai belajar untuk menulis ilmiah. Itu tadi intermezzo sedikit terkait penulisan. Nah ini ya teman-teman, untuk aktivitas proses menulis itu, sebentar. Untuk aktivitas proses menulis itu ada pramenulis ya teman-teman. Oke. Ini ada aktivitas proses menulis, itu dibagi menjadi 3, yang mana pertama dari pramenulis. Jadi pertama untuk pramenulis ini teman-teman harus memilih topik dulu nih, memilih topik sesuai keinginan teman-teman dan fenomena yang terjadi. Misalnya
nih ya pada zaman COVID, oh ternyata fenomena yang terjadi saat ini adalah terkait masalah COVID nih gitu kan. Misalnya terkait masalah COVID dan teman-teman misalnya di bidang ekonomi misalnya ya, bidangnya di bidang ekonomi. Jadi oh ternyata permasalahan ekonomi pada saat COVID itu adalah terjadinya penurunan omset bagi para pelaku usaha gitu kan. Nah, artinya di sini ada masalah nih. Nah, teman-teman bisa meneliti apa sih penyebab dari permasalahan tersebut atau mencari solusi dari permasalahan tersebut kayak gitu. Atau bisa juga teman-teman nih mencari sebenarnya penelitiannya itu di bidang pertanian. Misalnya, oh ternyata di Jambi banyak ya minyak jelantah atau banyak ya minyak jelantah gitu yang tidak yang dibuang begitu saja tanpa proses pengolahan gitu ya. Nah, gimana sih caranya bisa mengubah minyak jelantah ini menjadi produk atau produk yang bagus gitu ya, yang bisa bermanfaat melalui riset itu sendiri. Oh, ternyata minyak jelantah itu ada kandungan ini loh dan bisa diubah menjadi banyak ya minyak jelantah sekarang banyak bisa menjadi sabun, kemudian bisa menjadi apa lagi kemarin tuh ya penelitiannya begitu. Jadi itu penelitian itu based on masalah gitu loh teman-teman. Dan biasakan juga ya teman-teman kalau research atau skripsian itu jangan mulai dari judul teman-teman. Itu salah sih, itu salah banget. Jadi ketika teman-teman ingin mulai menulis, ya pilih dulu, tentukan dulu topik dan juga permasalahannya itu apa gitu. Jadi kadang lucu teman-teman. Jadi kan ada sih beberapa memang sampai sekarang meskipun nggak ada lulus, ada juga gitu banyak yang konsultasi gitu ya terkait skripsi gitu kan. Jadi tuh dia mulainya dari judul sehingga pas ditanya masalahnya apa nggak tahu gitu lah. Ini jadi fungsi risetnya untuk apa gitu kan nggak tahu gitu kan. Jadi misalnya gini, dia mau meneliti terkait perkembangan usaha tempe gitu kan. Terus kakak tanya masalahnya apa? Oh, dia bingung ditanya masalahnya apa gitu. Terus kenapa kamu meneliti itu? Nggak ada, cuma mau lihat dari perkembangan usaha ya. Itu kan bukan artinya penelitian kalian tuh nggak solutif. Dan penelitian-penelitian seperti itu yang pasti ya biasanya itu bakal ditolak oleh penguji, bakal ditolak oleh pembimbing, bakal ditolak oleh juri gitu ya. Yang kayak gitu yang nggak solutif seperti itu. Kemudian setelah kalian menentukan topik, kemudian tujuan topik, permasalahannya apa, gapnya apa, tujuannya apa, baru masuk ke penulisan. Sudah dapat semua masuk penulisan, ya seperti biasa ya kalau karya tulis ilmiah yang ada 4 bab ya. Bab pertama pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 diskusi dan pembahasan, bab 5 penutup gitu ya. Dan setelah kalian penulisan, biasanya ya disesuaikan dengan bukletnya gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Dan juga di pasca penulisan itu ada penyuntingan, ada revisi, atau misalnya terkadang dia minta yang berbahasa Inggris nih, atau teman-teman pada saat itu mengikuti konferensi internasional. Jadi harus di-translate lagi gitu ya, harus di-paraphrase lagi, seperti itu. Nah itu ya, nah ini tadi yang Nah, ini tadi untuk, ya biasanya seperti ini ya, pada umumnya ada pendahuluan, ada latar belakang, permasalahan tujuan manfaat, tinjauan pustaka, metode penulisan, analisis dan sintesis. Ini biasanya hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, ini sebenarnya nggak bisa dibahas detail sih, jadi cuma umumnya aja, karena juga namanya basic. Dan di pendahuluan ini berisi latar belakang. Jadi kalian paparkan fenomena nyata yang ditemui temui penulis yang pernah dilakukan sebelumnya gitu ataupun yang baru. Serta masukkan juga kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya menurut kajian penelitian. Misalnya itu tadi. Misalnya nanti di pendahuluan teman-teman mapari nih, oh ternyata permasalahan di COVID misalnya terjadi kasus peningkatan COVID-19 seperti itu kan. Nanti dibahas di bab 1, di paragraf 1, paragraf 2-nya, oh ternyata dengan adanya COVID-19 menyebabkan perekonomian menjadi turun. Terus kemudian di bab 3 di paragraf 3-nya apa sih penyebabnya? Oh, ternyata penyebab utama berdasarkan data menunjukkan bahwasanya penyebab penurunan ekonomi disebabkan karena
dari sektor UMKM mengalami penurunan. Kenapa sektor UMKM? Karena sektor UMKM ini memiliki persentase 60% penyumbang PDB di negara seperti itu. Jadi impact-nya besar. Jadi teman-teman urutkan gitu. Jadi biasanya itu piramida terbalik ya, dari yang umum kemudian nanti ke yang khusus hingga pada penawaran solusi dari kalian. Oh ternyata kenapa sih UMKM ini tutup gitu ya? Kenapa malah turun? Oh ternyata karena adanya PSBB sehingga mereka tidak bisa buka gerai gitu ya. Oh apa sih alternatifnya misalnya? Oh alternatifnya adalah membuat aplikasi sehingga mereka bisa mendagangkan usahanya secara online seperti itu kan. Nah gitu. Jadi teman-teman caranya seperti itu. Simpelnya seperti itu ya. Kalau detail mungkin kita nggak bisa bahas di sini karena akan panjang banget dan akan pusing gitu ya. Mungkin itu nanti next aja kalau teman-teman emang pengen ngebedah satu-satu mulai dari pendahuluan yang baik itu seperti apa, kemudian tinjauan pustaka seperti apa, hingga nanti pada daftar pustaka. Nah, ini ya masalah itu tadi. Masalah itu merupakan kunci keberhasilan suatu tulisan ilmiah. Jadi mulai dari masalah gitu, jangan mulai dari judul ya teman-teman. Jadi bisa fatal tuh kalau tapi kecuali kalau teman-teman udah itu tadi ya udah terbiasa gitu, udah pemain lama ibaratnya. Jadi udah tahu nih permasalahannya apa ya teman-teman bisa mulai dari judul juga nggak masalah gitu. Tapi kalau emang yang seharusnya itu emang mulai dari permasalahan dulu. Kemudian inti persoalan yang tersirat dalam judul tulisan ilmiah. Jadi permasalahan itu boleh dituangkan di dalam judul baik tersirat maupun tersurat dan berupa pernyataan, pertanyaan atau pernyataan yang diajukan untuk dicari jawabannya gitu ya. Nah, dapat berupa hipotesis yang akan diuji kebenarannya gitu. Kemudian untuk menemukan ide yang kreatif itu seperti apa sih gitu kan. Untuk menemukan ide yang kreatif itu pertama pastinya adalah rajin mengembangkan rasa ingin tahu kita. Ya kalau teman-teman misalnya ya nggak suka baca banyak gitu ya, memang literasi di Indonesia ya faktanya seperti itu, ya teman-teman bisa rajin untuk ikut seminar atau conference, atau teman-teman baca artikel yang sifat yang mungkin dia nggak terlalu panjang gitu ya, atau teman-teman dengerin atau konsultasi, paling simpelnya konsultasi dengan dosen atau senior seperti itu. Jadi itu makanya nanti kalau di lomba biasanya ada namanya pembimbing gitu ya. Jadi teman-teman untuk tempat teman-teman konsultasi. Kemudian ini juga kepekaan nih. Pemicu ide itu ada di mana-mana. Jadi yang dibutuhkan hanyalah sikap mental yang kondusif dan kebiasaan untuk mengamati situasi sekitar. Jadi kita harus peka teman-teman. Jadi ya ketika ada suatu masalah, oh kita peka, oh ini permasalahan yang kemudian harus kita atasi seperti itu. Kemudian kita perlu mengetahui tempat atau situasi, aktivitas apa yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis. Nah biasanya nih kalau generasi muda, generasi milenial, Gen Z seperti itu ya, biasanya tuh tempat yang emang akan memunculkan ide kreatif itu biasanya mungkin teman-teman ngobrol di kafe, atau teman-teman suka di alam ya seperti itu, atau bahkan kadang di WC kadang muncul juga imajinasi ide seperti itu. Jadi ya nggak masalah asal teman-teman ya tempatnya, tapi jangan di WC juga sih ya, tapi kadang emang ya jangan lah ya. Jadi emang di tempat-tempat yang biasanya sih emang ketika kalian refreshing tuh bisa dapat ide kayak gitu. Nah ini tadi ya misalnya contoh-contoh permasalahan, banyak permasalahan teman-teman yang bisa diangkat. Misalnya masalah, bahkan satu masalah itu misalnya terkait masalah sampah itu bisa diatasi dengan berbagai macam bidang. Misalnya di bidang ekonomi, gimana sih cara mengatasi masalah sampah, di bidang pertanian, di bidang kedokteran, di bidang apalagi sosial, di bidang ya banyak ya bagian-bagian riset sesuai dengan prodi teman-teman juga seperti itu. Nah banyak masalah yang masih membutuhkan solusi nih. Nah, itulah tugas kita sebagai mahasiswa gitu untuk bisa menghasilkan karya yang mampu mengatasi mengatasi masalah yang ada seperti itu. Nah, ini untuk berpikir kreativitas ya. Ini berpikir secara out of the box seperti itu. Nih. Nah, ini ya sumber ide, baca laporan hasil penelitian, seminar dan diskusi, pertanyaan pemegang
otoritas, pernyataan dari pemegang otoritas. Jadi misalnya gini, ada di berita. Di berita menyatakan bahwasanya Jambi itu penghasil saat ini di Jambi menghasilkan sampah hingga 50 ton per hari gitu. Itu kan satu pernyataan dari pemegang otoritas, atau di sini adalah pemerintah atau pemegang regulasi kayak gitu. Bisa itu dijadikan suatu sumber ide. Kemudian browsing internet ya paling gampangnya. Kemudian ada dari pengalaman, kalau teman-teman sering ikut conference, semakin banyak terbuka pemikirannya, semakin terinspirasi dari ide ataupun permasalahan teman-teman yang lain gitu. Terus pengamatan. Nah, ini untuk menciptakan ide. Biasanya kan kita tuh bertim ya. Lebih baik sih kalau untuk di awal itu lebih baik bertim, karena untuk di awal itu untuk bisa mengumpulkan energi semangat untuk bisa konsisten menyelesaikan, memulai dan menyelesaikan riset dari awal hingga akhir itu butuh partner untuk bisa memberikan semangat, motivasi, kemudian untuk bisa juga menemukan menciptakan ide baru. Lebih mudah juga dengan brainstorming, kemudian focus group discussion, kemudian library and internet research seperti itu. Dan pertimbangan menentukan ide. Tadi idenya itu dari diangkat dari permasalahan ada, sehingga bersifat dan dia akan bermanfaat. Kemudian mempunyai kemampuan untuk bisa menyelesaikan dan menghasilkan ide gitu. Kemudian menarik. Ini paling penting juga, menarik. Jadi gimana sih caranya bisa menciptakan ide itu yang menarik gitu kan. Bisa teman-teman buat itu dari sisi judulnya misalnya. Atau dari sisi konten yang ditawarkan tuh apa. Seperti itu. Jadi banyak hal sih yang bisa menarik gitu ya. Kemudian spesifik juga. Jadi jangan bersifat general. Kebanyakan itu, kalau pernah jadi juri juga. Jadi kebanyakan kenapa esai ataupun karya tulis ilmiah itu ditolak di awal karena solusinya tuh terlalu umum gitu dan terlalu biasa gitu kan. Sedangkan yang dibutuhkan itu adalah yang bersifat spesifik dan juga menarik seperti itu. Ini kebanyakan. Dan emang Kak juga cermatin antara, bukan yang membandingkan ya, kita juga sama-sama dari Jambi, jadi dari Sumatera. Jadi emang agak berbeda ya teman-teman. Karya orang Sumatera dan juga anak Jawa tuh agak berbeda. Meskipun tidak menutup kemungkinan ya kita orang yang Sumatera ini bisa lebih baik dari orang yang di Jawa gitu. Tapi mostly seperti itu. Hasil penelitian atau riset mereka tuh lebih bagus. Dan itu kenapa kita harus termotivasi nih teman-teman untuk bisa berkompetisi dengan orang-orang Jawa. Jadi semakin kita banyak ikut lomba, semakin banyak dapat masukan dari mereka. Jadi kita semakin terpacu nih untuk bisa menciptakan ide, untuk bisa memodifikasi penelitian gitu. Dan pemikiran kita semakin maju gitu. Nah, kemudian memberikan inovasi. Jadi ya harus ada pembeda. Apa sih pembedanya dengan penelitian sebelumnya atau produk-produk yang telah ada seperti itu. Dan kemudian referensi data bisa diperoleh. Jadi emang harus realistis lah, harus realistis dan ada data atau barang yang untuk dijadikan objek penelitiannya seperti itu. Nih ya nanti teman-teman caranya, setelah teman-teman tahu masalahnya apa, bisa masalah sampah. Jadi apa sih, gimana sih caranya kita mengatasi permasalahan sampah organik misalnya. Pertama di satu ini idenya, solusi termasuk dari ide ya. Pertama misalnya adalah pembakaran. Misalnya ya, kemudian yang opsi kedua adalah menjadi pupuk organik, kemudian pengolahan menjadi ekoenzim dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti baru dipilih nih dari sekian solusi yang teman-teman pikirkan, solusi atau ide, pilih mana sih yang lebih menarik dan punya keunggulan tersendiri gitu kan. Seperti itu. Ini ya alur pikir penyusunan. Penyusunannya, penulisan ilmiahnya dari latar belakang, kemudian identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat karya ilmiah. Seperti itu. Ini apa? Indikator masalah. Jadi teman-teman harus mencari masalah sih, tapi bukan buat masalah ya.
mencari masalah, bukan benar-benar cari, bukan buat masalah seperti itu. Ini indikatornya dikatakan permasalahan adalah cukup penting dan menarik, minat untuk dikaji dan dianalisis. Jadi punya tingkat urgensi yang sangat urgent seperti itu. Dan itu sangat tinggi poinnya biasanya kalau kita bawakan permasalahan itu di lomba ya. Kemudian masih ada dalam jangkauan penulis, kemudian belum terpecahkan seluruhnya atau sebagian. Itu tadi harus ada pembeda dari penelitian sebelumnya, ataukah kita melanjutkan penelitian sebelumnya, gitu ya, untuk bisa memodifikasi atau melanjutkan. Kemudian mengungkap masalah dengan bahasa yang ringkas, kemudian harus orisinil, aktual, dan faktual, harus bernilai menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan utama. Tuh. Nih. Nah ini teman-teman, terkait penggunaan teknologi. Mungkin agak ribet ya, itu tadi makanya sebenarnya kenapa banyak mahasiswa, khususnya ya kita masih di Sumatera yang masih dari sisi pendidikan itu masih agak jauh dibandingkan di Jawa, itu karena mindset kita tuh kecenderung yang nggak mau ribet gitu. Padahal sebenarnya benefit dari melakukan riset ini banyak banget gitu untuk kedepannya gitu kan. Apalagi teman-teman punya planning mau lulus gitu kan, pasti akan dihadapi dengan skripsi, ataupun mungkin kalau misalnya skripsi diganti, teman-teman juga harus publish artikel gitu ya. Ada informasi terkini sama Nadiem kan, tidak ada skripsi lagi, tapi teman-teman harus publish artikel ya, sama aja gitu. Apalagi artikel itu harus dipublish di, kalau syukur-syukur masih di jurnal yang biasa. Kalau di jurnal bereputasi ya sama aja teman-teman ngerjain skripsi juga ya, balik-balik itu semua terkait riset seperti itu. Nih, jadi untuk bisa memudahkan pengerjaan dari riset teman-teman, itu banyak sekarang tools dari perkembangan teknologi gitu ya. Itu juga ini penciptaan suatu tools ini juga berdasarkan masalah. Itu tadi masalahnya adanya keribetan, kesusahan bagi masyarakat untuk bisa, atau mahasiswa untuk mencari data misalnya, mencari jurnal. Nih, maka diciptakanlah publish or perish. Kalau teman-teman terbiasa, mungkin bisa kakak lihatin ya. Ini ya salah satu contoh pemanfaatan teknologi untuk mencari jurnal referensi. Mungkin ada juga teman-teman yang sudah pakai. Dan ini sangat direkomendasikan sih untuk bisa dipakai pas skripsi atau lomba gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi sih pakai yang apa sih namanya, cari di Google gitu ya, satu-satu kan ribet ya. Kalau ini kan bisa semua. Dan teman-teman bisa harus memahami dulu sebenarnya gitu ya, terkait indeks jurnal yang mau dipakai itu apa sih gitu. Apakah di Google Scholar, ataukah di Scopus, atau di Web of Science, dan lain sebagainya gitu. Tapi pada umumnya mahasiswa kita tuh pakai Google Scholar. Tapi kalau udah ke ranah yang lebih tinggi itu beda lagi. Nanti bisa pakai Scopus, Elsevier gitu ya. Ya emang sudah berstandar Scopus seperti itu misalnya. Nih, misalnya teman-teman mau cari Google Scholar, di Google Scholar ya, sama banyak ya. Nah, ini singkat aja ya, kalian nggak bakal banyak banget kasih tahu. Terus nanti, misalnya teman-teman keywordnya mau cari terkait UMKM, kemudian COVID-19. Misalnya. Nah, ini teman-teman keywordnya isi, kalau misalnya teman-teman ada, ya ini keyword ini maksudnya nanti dia screeningnya per judul atau keyword dari penelitian-penelitiannya. Nah, tahunnya, oh teman-teman disuruh nih sama dosen ternyata disuruh dari cari 5 tahun belakang gitu ya. Kalau 5 tahun belakang berarti dari berapa tuh? Misalnya dari 2022 deh, 2023 belum ya. 2022, mulai dari 2023 aja. 2023, misalnya 5 tahun ke belakang tuh berarti 2018. Nah, teman-teman cari nih. Terus jumlah jurnal yang mau dilihat tuh berapa banyak sih? Misalnya, 100 aja deh, 50 aja deh misalnya. Teman-teman bisa nyari sampai 1000 gitu ya. Cari misalnya 50 aja deh, baru research. Nih, nanti dia nge-screening dari seluruh jurnal penelitian yang terkait dengan UMKM dan COVID-19. Dan teman-teman tinggal screening aja dibaca gitu. Tinggal dibaca jurnalnya mana sih yang sesuai dengan topik dan keinginan kita gitu. Nah, ini ada 50 topik terbaru terkait UMKM dan COVID gitu. Nih, bisa teman-teman klik nanti nih open publish
open Pak, ini open full text version. Cepet Bisa juga pakai ini. dibaca. Emangnya pakai ini ya? Nyari jurnal. Iya. Nah, ini nanti teman-teman bisa diunduh di sini ya. Sini bisa dibaca langsung. Sementara ini ada gangguan sinyal ya. Oh, tadi udah langsung ke download. Nah, nanti teman-teman bisa baca. Nah, ini misalnya jurnalnya. Ini dia terkait UMKM dan COVID-19. Ini bukan hanya di bidang ekonomi ya teman-teman, tapi juga di bidang lain juga bisa. Kalau misalnya teman-teman di bidang pertanian, apa ya, kakak juga nggak terlalu paham kalau di pertanian. Jadi tinggal dicari aja keywordnya mau cari apa sih, atau mau cari ekoenzim atau apa, seperti itu. Ini banyak ya. Tapi pada umumnya mahasiswa pakai Google Scholar. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang menaikkan dari sisi kualitas risetnya, bisa pakai Scopus, yang standar Scopus bisa juga dicari di sini, seperti itu. Karena kadang juga ada beberapa dosen yang minta, oh kamu harus cari yang jurnal yang bereputasi ya, seperti itu. Jadi ya sesuaikan aja sesuai dengan apa yang diminta, seperti itu. Ini ya contoh salah satu untuk yang mencari jurnal. Kalau secara manual ya teman-teman carinya di ini, cari di Google Scholar, langsung klik biasa di Google, klik Google Scholar keluar, itu jurnal-jurnalnya banyak. Nah, kemudian ini Sihab ini untuk jurnal-jurnal yang bereputasi. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk jurnal bereputasi yang Scopus itu dalam artian gini loh teman-teman. Jadi kita jurnal itu ada indeksnya. Semakin kalau dia udah masuk ke taraf Scopus, artinya tuh dari tingkat kredibilitasnya, dari kualitasnya tuh sudah sangat baik penelitiannya gitu. Jadi bagus untuk dijadikan rujukan seperti itu. Nah, terkadang bahkan lumayan sering ya, untuk jurnal-jurnal seperti ini itu harus ada akses. Akses kadang itu berbayar, kadang ya biasanya berbayar sih gitu. Karena juga di Unja sendiri itu belum ada yang berlangganan dengan jurnal-jurnal Scopus. Kalau di Jawa lain, kalau di Jawa tuh kebanyakan mereka udah berlangganan. Jadi kita mahasiswa atau dosen tuh bisa pakai itu sebagai akses untuk bisa ngambil jurnal-jurnal yang berakreditasi. Nah, jadi diciptakan ada Sihab. Sihab ini untuk nge-crack ya ibaratnya tuh, ya kakak juga nggak terlalu merekomendasikan sih. Jadi entah, nggak tahu juga sih gimana ya. Maksudnya ya nge-crack gitulah, teman-teman paham lah kayaknya ya. Jadi kita bisa ngambil yang harusnya berbayar, jadi nggak berbayar gitu, dengan melalui Sihab ini. Nah, ini tadi yang melalui Google Scholar. Ini ya untuk memanfaatkan teknologi. Jadi nggak susah lagi untuk cari data, untuk cari jurnal gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah nyari data, udah nyari jurnal nih, males banget ya bacanya gitu kan. Kadang juga jurnalnya bahasa Inggris gitu kan. Udah pakai teknologi lagi, teknologi untuk baca jurnal. Ada kalau kakak biasanya pakai dua, bisa pakai Humata AI atau Chat PDF. Jadi mungkin dikit aja ya. Jadi fungsinya tuh nge-review sih, kan artikel tuh cukup banyak ya halamannya. Ya nggak banyak-banyak banget sih, tapi kita tuh pengen cepet gitu aja kan. Kita pengen cepet, pengen dapat data yang akurat ya biasanya kita bisa pakai ini, salah satu solusinya Humata AI itu untuk baca secara cepat jurnal-jurnalnya. Sebentar. Ini kayaknya sinyalnya ya. Kau udah Nah, itu sebenarnya kalau mau bahas lebih detail tools-nya, penggunaan tools-nya tuh bisa, tapi nggak bisa di sini gitu, karena emang ya cukup butuh waktu ya, seperti itu. Sebentar. Jadi nggak susah teman-teman untuk nulis gitu. Kadang juga bahkan tugas sekolah ya, tugas kampus sekolah pula. Tugas kampus itu untuk bisa, oh kamu tolong review dong jurnalnya gitu ya. Nah, pakai ini bisa untuk review jurnal. Kalau ini login, kalian bisa pakai Humata AI atau Chat PDF. Ini sih gratis ya, tapi emang kalau gratis ya namanya gratis.
ya terbatas, kayak jumlahnya ya hanya ya maksimal 5 kayak gitu. Kalau yang berbayar ya banyak, jadi bisa review banyak. Sebentar. Nah, misalnya nih ya, teman-teman. Nih, pertama kita nanti upload dulu ke sini. Upload dulu jurnalnya. Kalian kan download nih, misalnya download dari Publish or Paris atau download langsung dari Google gitu ya. Download nanti diupload di sini. Diupload, terus teman-teman bisa baca langsung. Nah, nih. Nanti keluar di sini, guys. Nih, keluar di sini dari jurnal yang udah diupload. Nanti dia yang ngebaca, bukan kita yang ngebaca. Jadi kita tinggal tanya, nih, tolong berikan saya informasi terkait penelitian tersebut yang terdiri dari metode penelitian, negara objek penelitian, metode bisnis yang digunakan, hasil pembahasan, kesimpulan, dan findings atau temuan penelitian. Nah, nanti dijabarin sama dia ini. Atau misalnya teman-teman nanya, apa sih kesalahan yang terjadi, yang diangkat. Ini kita menanya di jurnal yang kita upload gitu kan. Nah, dia langsung menyimpulkan, oh ternyata dari jurnal yang kita upload itu membahas permasalahan terkait perlunya model bisnis baru untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, ini dan lain sebagainya. Atau apa sih solusi yang ditawarkan? Biasanya teman-teman pakai untuk mencari permasalahan ya, permasalahan terbaru terkini terkait kemudian untuk nge-review jurnal. Ini solusi dari jurnal yang dia tawarkan adalah mencakup beberapa strategi seperti insentif pemerintah, program konseling, regulasi, dan teknologi baru, dan lain sebagainya. Dan kita tuh nggak perlu lagi gitu loh baca jurnal yang ini kan, ya, ini yang mata AI-nya, ini jurnal yang tadi kita upload. Dan apalagi kalau misalnya teman-teman nih dari males nih baca jurnal yang berbahasa Inggris gitu kan. Ini kan bahasa Inggris semua nih. Nah, jadi nanti tinggal di-upload di sini, tinggal ditanya apa sih permasalahan yang terjadi gitu kan. Gitu. Apapun teman-teman tanya bisa dijawabnya asal emang sesuai dengan jurnalnya gitu. Bisa. Jadi sistemnya tuh kayak kita ngechat orang gitu loh. Kayak gitu. Cuman dia tugasnya nge-review jurnal seperti itu. Itu ya. Kalau untuk mencari gap dan permasalahan atau membaca jurnal. Kalau kayak teman-teman nggak punya waktu gitu kan, dalam artian di sini mau cepat gitu kan, bisa pakai itu. Nah, lanjut lagi next, nanti ada beberapa tools lagi teman-teman, jadi kita bertahap dulu. Kemudian untuk memilih judul yang tepat, itu dinyatakan berupa proposisi, bukan kalimat memberikan gambaran bukan kalimat yang memberikan gambaran ringkas, tepat, dan jelas tentang gagasan yang ditulis, membuat pembaca tertarik mengetahui isi tulisan sehingga mudah diingat dan memancing perhatian. Usahakan tidak mengandung singkatan dan rumus judul yang baik dibatasi tidak lebih dari 12 kata. Tapi ini tergantung lagi ya dari ketentuan dari penyelenggara lomba atau dari univ kita gitu. Maunya gimana sih nulis skripsinya. Ini kata kunci ya, nanti teman-teman bisa pelajari, nanti di bagian karya tulis L2, setelah abstrak ada namanya keyword, seperti itu. Nah, ini untuk tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu adalah isi teori-teori yang kita gunakan. Misalnya teman-teman tadi kita bahas terkait UMKM di masa COVID-19 gitu ya. Jadi teorinya ya terkait COVID-19, terkait UMKM, kemudian terkait dengan solusi yang teman-teman tawarkan. Nah, itu dijelaskan dan itu menjadi dasar landasan teman-teman menulis gitu. Itu ya. Jadi nanti ini nggak bisa dibahas detail ya, cuma secara umum aja. Nah, kemudian metode penelitian. Nah, di sini membahas terkait metode penelitian yang digunakan. Nah, ini tergantung lagi teman-teman dari bidang-bidang teman-teman. Kalau biasanya di bidang kedokteran atau di bidang pertanian, dia kan akan lebih kepada eksperimen gitu ya. Setelah kakak sih kayak uji lab kayak gitu. Kalau ekonomi biasanya pengolahan data atau kita
observasi. Kalau misalnya di bidang pendidikan biasanya itu kayak uji coba dari metode pendidikan. Banyak teman-teman. Jadi setiap bidang itu punya metodenya masing-masing nih untuk cara menyelesaikan masalah yang diangkat seperti itu. Misalnya kalau di ekonomi, biasanya kalau lihat pengaruh itu pakai metode regresi linear berganda atau linear sederhana. Atau teman-teman kalau mau cari efisiensi ya pakai Max Dea. Kalau teman-teman mau cari efektivitas ya pakai metode ini, dan itu ada macam-macamnya. Nah, ini teman-teman untuk menulis. Ini ada yang tahu nggak apa nih logo ini? Ada yang tahu? ChatGPT ya. Nah, jadi ini teknologi baru yang sangat membantu sekali untuk teman-teman menulis. Bahkan ya sebenarnya rentan juga sih disalahgunakan oleh mahasiswa gitu ya. Karena dengan adanya ChatGPT ini, ya buat orang semakin males sih. Ya ada plus minus lah. Di satu sisi kalau dia digunakan dengan hal yang negatif, ya kita semakin malas untuk berpikir gitu ya. Dan terutama dalam mengerjakan tugas atau riset gitu. Tapi di lain sisi ini juga sangat membantu nih ketika kita melakukan riset kayak gitu, ingin mengetahui perkembangan terkini. Misalnya ya, ini mungkin sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Itu tadi Humata AI, ini ChatGPT. Mungkin udah lumayan banyak sih yang pakai ya. Tapi itu biasanya kalian gunain untuk apa tuh ChatGPT? Buat tugas? Atau ini ChatGPT ya teman-teman. Nah, jadi misalnya nih teman-teman pakai bahasa Indonesia aja deh. Saya ingin meneliti tentang UMKM di masa 19. Tolong buatkan latar belakang. Nah, jadi kayak kita tuh nge-request kan, aku tuh pengen neliti tentang UMKM di masa COVID-19. Jadi tolong dong bikinin latar belakangnya gitu kan. Jadi dia buatin gitu. Tapi kalau misalnya hasil, biasanya ya, ini perbedaan antara pakai yang gratisan sama yang berbayar. Pernah Kak coba juga. Untuk yang gratisan itu biasanya hasilnya nggak terlalu bagus, nggak terlalu mulus. Karena mungkin dari sisi otaknya juga masih kurang gitu ya, ibaratnya gitu. Kalau kita pakai yang berbayar, itu otaknya lebih tinggi lagi gitu ibaratnya. Jadi hasilnya juga lebih bagus. Jadi ketika kita nanya, oh minta latar belakang, oh ternyata dikasih nih sama dia lebih bagus. Nggak kayak gini nih, nggak mungkin kan latar belakang tuh pakai poin-poin. Kadang itu tadi karena keterbatasan kalau pakai yang gratisan. Tapi kalau teman-teman pakai yang berbayar, itu cukup bagus dan komprehensif. Tapi ya teman-teman, itu tadi jangan disalahgunakan dalam artian, misalnya teman-teman mau bikin skripsi nih, nanti teman-teman tanya semua ke ChatGPT gimana sih, tolong bikinin latar belakangnya, tolong bikinin, pertama mungkin tolong dong cariin, misalnya tolong cariin judul penelitian yang bagus terkait apa ya, terkait ini keuangan berkelanjutan. Nah nih, jadi kayak teman-teman nanya, ya ini bisa sih teman-teman boleh kok kayaknya nanya, cariin judul penelitian yang bagus terkait keuangan berkelanjutan. Ini kan dikasih nih, kasih judul-judulnya, tinggal teman-teman milih. Tapi itu tadi ya teman-teman nggak bisa murni teman-teman langsung ambil, oh aku mau ngambil ini aja nih misalnya untuk skripsi aku gitu kan. Ya tapi juga harus tetap dianalisis dari kitanya, karena namanya juga ini kan robot ya. Jadi ya dia juga belajarnya dari nggak terlalu seluas kita berpikir, otaknya terbatas ibaratnya gitu lah.
Jadi dia ChatGPT ini juga nggak bisa melakukan analisis gitu. Kecuali kalau dia udah belajar analisis. Jadi ya panjang sih kalau kita mau bicara ChatGPT, tapi intinya itu. Jadi teman-teman bisa tolong cariin judul, tolong cariin masalah, atau tolong bikinin tinjauan pustaka, seperti itu bisa gitu. Tapi emang jangan pure murni teman-teman ambil gitu. Pertama, yaitu tadi kemampuan otak dia itu terbatas dan dia tuh nggak bisa melakukan analisis secara mendalam. Dia tuh bisa melakukan analisis secara umum aja gitu. Jadi ya butuh analisis lanjutan dari manusianya gitu, dari kitanya gitu sebagai peneliti kayak gitu. Dan ChatGPT ini juga kalau teman-teman kopas langsung copy paste, ya hati-hati juga bisa kena plagiasi gitu. Karena ini kan pemikiran dari ChatGPT nih, gitu kan, tulisan dari dia, dan itu bisa didetek dari unsur plagiasi juga. Kalau teman-teman langsung asal caplok aja gitu kan, langsung ambil, langsung masukin di makalah, atau masukin di KTI-nya, atau masukin di skripsinya gitu. Jadi harus diparaphrase lagi. Jadi ini akan sangat membantu sekali gitu untuk penulisan teman-teman. Jadi nggak susah lagi gitu. Tapi intinya kalau misalnya nih teman-teman udah bilang, bikinin tolong dong, bikinin latar belakang gitu kan. Udah tahu nih poin-poinnya apa, tinggal dikembangin aja gitu kan. Gitu. Ini sih untuk ChatGPT. Nggak bisa bahas terlalu banyak. Itu, dan untuk opsi yang lain bisa juga pakai Perplexity. Perplexity bisa juga. Nah, itu kemudian teman-teman daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini penting juga ya. Ini udah masuk ke bagian akhir ya, teman-teman. Kalau untuk data untuk yang hasil pembahasan, yaitu disesuaikan dengan metode yang dipilih. Kalau untuk nggak bisa dibahas detail di sini karena ya kalau menurut kakak, kalau bahas terkait hasil pembahasan itu sesuai dengan bidang-bidangnya gitu. Dan kemudian terakhir yang langsung aja di bagian kalau kesimpulan dan penutup ya kurang lebih sama. Di bagian kesimpulan kalian itu membahas terkait rumusan masalah yang kalian angkat itu apa, kemudian sarannya itu seperti apa nantinya. Nah, kemudian untuk daftar pustaka, ini penting banget juga ya dalam penelitian. Jadi karya kalian itu tidak dianggap plagiasi apabila kalian mencantumkan sitasi ataupun daftar pustaka yang digunakan gitu. Jadi kalau kalian mengutip nih suatu kata atau pernyataan kalimat dari penelitian orang lain, jangan asal caplok, jangan asal copy paste gitu ya, tapi kalian harus paraphrase lagi terus bikin sitasinya gitu. Sitasi itu seperti apa ya? Nanti ya. Ini cukup nanti kita bisa pelajari karena sitasi itu juga ada beberapa. Ada yang bentuknya endnote, ada footnote, seperti itu. Tergantung dari jurusan lagi mintanya seperti apa. Dan biasanya kalau di daftar pustaka tuh banyak juga stylenya ya. Stylenya dalam artian kepenulisannya itu bentuknya apa aja sih gitu ya. Biasanya kalau di Unja atau di karya tulis ilmiah pada umumnya itu pakai apa style. American, psychological, lupa sih. Pokoknya apa style biasanya pakai itu. Dan terkadang kalau dia konferensi internasional yang sifatnya dia secara Eropa, itu biasanya pakai Harvard style gitu. Nah, ini nanti bisa dipelajari lagi. Dan ini daftar pustaka untuk ketentuannya nanti bisa disesuaikan dengan bukletnya, entah nanti spasinya berapa, seperti itu. Dan tenang aja juga teman-teman, untuk daftar pustaka juga banyak tools yang membantu kita dalam membuat daftar pustaka. Jadi nggak ribet lagi teman-teman harus nyusun satu-satu nih. Misalnya kan kita pernah dulu tuh belajar dari SMA atau di SMP ya, kayak penulisan daftar pustaka tuh seperti apa sih? Oh ternyata itu didahului dari nama penulis, nama belakangnya dulu nih di bagian depan, kemudian nanti nama depannya di belakang, kemudian nanti ada tahunnya, ada judulnya, kemudian nanti kalau misalnya itu buku, penerbitnya di mana, tempatnya di mana, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya nggak perlu lagi sih teman-teman terlalu ribet lagi mikirin itu, karena ada tools lagi nih. Teman-teman harus biasakan juga pakai Mendeley atau Zotero. Nah, kalau dari kakak pribadi itu lebih sering pakai Mendeley, karena jujur li belum pernah pakai Zotero, karena emang biasanya direkomendasikan pakai Mendeley ya. Mendeley karena lebih mudah, user friendly, dan juga sesuai gitu. Mungkin dikit aja sih untuk yang Mendeley ini. Nah, biasanya juga skripsi teman-teman juga harus pakai Mendeley sekarang ya. Nggak bisa enggak gitu. Jadi ya lebih baik nanti ke depan harus
latihan lah, nih banyak nih PR-nya nih, karena kalian baru belajar basic dan belum pernah dalam semuanya ya. Nah, kalau teman-teman udah nguasai semuanya tuh udah gampang banget skripsinya teman-teman. Apalagi ya kalau teman-teman udah lomba, udah bikin karya, nanti tuh apa ya, bahkan karya kalian itu bisa dijadiin skripsi kayak gitu. Jadi enak kan, jadi nggak susah nih pas kalian skripsi itu. Bahkan kalian bisa lulus lebih awal, lebih cepat seperti itu. Ntar, jadinya nge-lag banget. Nah, ini contoh dari tampilan Mendeley ya. Karena kakak seringnya pakai Mendeley, karena belum pernah pakai Zotero, tapi teman-teman bisa coba kalau mau coba Zotero. Jadi ini contohnya teman-teman. Kakak coba ambil penelitian kakak deh. Ini ya misalnya, tapi ini nggak bisa diotak-atik sih, karena udah email. Sebentar. Dan kita juga nggak bisa bahas Mendeley banyak ya, karena emang nah ini ya termasuk salah satu karya kakak juga. Ini di Sinta 2. Sebentar. Nah, yang namanya citasi itu ini teman-teman. Yang ini nih. Kalau misalnya kita ngutip kata, ngutip kalimat, pernyataan dari karya orang, ya diambil, kita ngambil, terus diparaphrase, baru sertakan citasi. Karena kalau nggak ada citasi, jatuhnya kalian plagiasi atau mencuri karya orang lain gitu ya. Nah, untuk nulis ini nanti pakai Mendeley gitu. Pakai Mendeley. Nanti pertama kalian, wow banyak banget ya. Pakai Mendeley. Gitu ya. Ya, keluar. Intinya tuh nanti kalau Mendeley itu, setelah kalian download jurnalnya, kalian tinggal upload di Mendeley-nya, terus nanti klik aja site untuk citasi. Dan nanti udah keluar sendiri untuk ininya, daftar pustakanya. Gitu. Jadi kalian nggak perlu ngetik satu-satu, oh aku harus ketik namanya dulu, kemudian tahunnya, kemudian judulnya, nggak perlu. Jadi teman-teman tinggal masukin aja jurnalnya ke sini. Misalnya ini tadi ya, nih teman-teman bikin folder dulu misalnya. Misalnya nama projectnya skripsi nih, ini skripsi kakak dulu. Nggak usah deh, malu. Misalnya, mana ya? PLN deh. Nih, misalnya kalian bikin folder, nanti namanya skripsi gitu kan. Nanti tinggal di add aja, add files, masukinlah skripsi kalian itu. Masukinlah jurnal-jurnal yang kalian unduh itu, yang mau yang kalian ambil citasinya. Misalnya kalian ambil, nanti sudah diambil, nanti di open, nanti sudah muncul di sini. Nah, nanti bisa di upload seperti itu. Nanti di Lestari et al ini, misalnya gitu ya, di Lestari et al, nanti teman-teman klik yang reference, terus nanti nge-like banget nih, insert citation, ini untuk pemilihan stylenya. Stylenya ini yang apa? Nih, American Psychological Association biasanya pakai ini. Kalau secara umum pakai ini. Kadang juga ada pakai IEEE atau Harvard, tapi jarang. Yang paling sering ini. Dan nanti insert citation, kemudian go to Mendeley, terus nanti ambil salah satu jurnal yang sudah kalian upload tadi, terus di cite dong. Cite, terus sudah itu nanti di cite, nanti muncul sendiri nih yang bagian bawah ini. Ini agak ribet ya, karena materinya bukan ini sih. Karena biasanya kakak kalau ngisi yang materi Mendeley itu khusus satu. Jadi ini kita ngeburu aja. Nah ini nanti dia otomatis setelah kalian input tadi yang kayak tadi tuh di citasi, udah muncul sendiri nih, gitu otomatis dan sudah urut, sudah rapi gitu. Jadi teman-teman nggak perlu input satu-satu lagi nih, harus ketik satu-satu. Misalnya namanya Pramatasari, terus
tahunnya 2016, judulnya ini nggak perlu diketik lagi karena sudah otomatis seperti itu. Dan ini kan sangat mempermudah teman-teman ya dalam menyusun daftar pustaka, dalam penulisan karya tulis atau penulisan skripsi nanti. Biasanya kalau skripsi udah rata-rata di Unja udah wajib pakai kayak gini gitu supaya rapi. Dan beberapa publikasi juga seperti itu. Itu ya. Ini untuk Mendeley-nya. Kalau mau nanti belajar lebih detail aja sama yang lain bisa atau adakan kegiatan terkait Mendeley atau dengan tools-tools yang lain juga gitu. Karena kan ini cuma spill dikit aja. Nah, kemudian teman-teman ini untuk kemampuan teknologi untuk translate. Nah, kalau kakak sih nggak menyarankan untuk bisa translate di Google Translate ya. Kalau bisa jangan. Jadi teman-teman bisa pakai tools, bisa Grammarly atau Googlebot ya. Ini sangat membantu sekali. Dan ini biasanya rata-rata para peneliti sih lebih banyak pakai Grammarly. Pakai Grammarly yang emang dia belum punya basic untuk bahasa Inggris yang scientific English gitu ya. Dia bisa pakai Grammarly. Karena biasanya juga ya setidaknya nanti abstrak lah ya. Abstrak yang kalian translate gitu. Itu sih. Ya, ini kemudian untuk publikasi ini udah agak berat sih. Udah agak berat terkait publikasi, cuman kakak akan ngasih tahu sih sedikit aja jenis publikasi. Itu yang tadi kak bilang ada jurnal yang bereputasi dan juga ada jurnal yang biasa gitu ya. Jadi jurnal tuh banyak teman-teman. Pertama itu ada jurnal nasional yang tidak terakreditasi gitu. Itu banyak yang teman-teman bisa temuin di Google Scholar. Google Scholar seperti itu. Dan itu keterangannya nanti di bagian bawah itu nggak ada tuh. Biasanya kalau dia terakreditasi, biasanya dia bikin di situ terindeks Sinta 2 atau S2 atau Sinta tuh kan ada Sinta 1 sampai 6. Jadi kalau Sinta 6 kalau nggak salah ya. Ya kan? Soalnya jarang banget pakai yang Sinta. Sinta 1 sampai 6 ya benar. Nih, nanti tuh ya, itu jurnal akreditasi. Ini tidak berakreditasi. Jadi sebenarnya tidak terlalu disarankan sih teman-teman pakai jurnal ini karena emang dia dari sisi kredibilitasnya belum nggak bisa dinyatakan juga nggak kredibel, tapi karena dia belum terindeks itu jadi kita juga jarang makainya gitu. Dan juga jurnal nasional akreditasi. Nah, kalau itu namanya jurnal Sinta. Jadi teman-teman harus lebih familiar juga. Oh, ada sih namanya jurnal. Jurnal itu apa sih? Jurnal itu adalah sekumpulan dari artikel-artikel yang memuat dalam bidang tertentu seperti itu. Jadi satu jurnal itu akan banyak artikel gitu. Nah, Sinta itu ada 1 sampai 6. Sinta yang paling bagus itu Sinta 1. Jadi kalau teman-teman coba aja sih membiasakan baca jurnal dari sekarang. Oh, ini Sinta 6 ternyata. Nanti klik di jurnalnya seperti itu. Kemudian, nah, yang sekarang ini lebih banyak juga pakai jurnal internasional. Ada jurnal internasional yang bereputasi dan juga yang tidak bereputasi. Yang bereputasi ya banyak, beredar juga, dan yang bereputasi biasanya dia pakai berstandar Scopus gitu. Scopus itu tingkatannya ada Q1 sampai Q4. Yang paling tinggi itu Q1 gitu. Dan ini penting sih. Ini sebenarnya pentingnya bagi teman-teman yang ingin publikasi, pengen berkecimpung di dunia research atau teman-teman yang ingin jadi dosen atau peneliti gitu. Karena ya kalau jadi dosen itu biasanya dia harus ngejar Q1 terus gitu. Jadi untuk bisa naik pangkat biasanya seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi tapi tingkatan kita cukup Sinta, tapi kalau kalian bisa scale up dari sisi referensi bisa ambil dari Scopus, tapi jangan terlalu dipaksakan juga gitu. Nah, mungkin itu sih teman-teman materi kakak pada hari ini. Cukup panjang, padat, dan kakak rasa juga membosankan, kak tahu. Tapi harapannya teman-teman bisa ngambil materi dari sini ya, terutama untuk teman-teman yang ingin ikut lomba, ingin skripsian nih. Kalau ada teman-teman yang mau skripsi, bisa ngebantu banget. Mungkin itu saja sih yang dapat kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya kak maaf, kak kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Kak Fauzia atas penyampaian materinya yang luar biasa. Masya Allah, mulai dari bagaimana sih cara menulis proposal yang baik gitu ya. Terus tools-tools yang tadi insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman, boleh mungkin diikuti nanti ya, dicari tahu lagi lebih dalam tentang tools-tools tersebut. Nah, mungkin kita langsung aja Kak masuk ke sesi tanya jawab karena waktu juga udah mau zuhur. Ini ada pertanyaan nih dari chat box, itu dari Nelam ZHR. Pertanyaannya Kak, selain memakai AI dalam review, cara review jurnal secara manual tekniknya gimana ya Kak? Mungkin boleh langsung dijawab Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Nela. Nela ya. Oke, jadi untuk nge-review jurnal, itu biasanya sebelum ada teknologi AI, itu kita juga manual gitu ya, teman-teman. Jadi kalau manual itu, mungkin kakak kasih contoh aja deh, yang udah pernah kakak bikin ya. Sebentar. Jadi kalau untuk review ya kalian harus baca satu-satu jurnalnya gitu. Baca satu-satu, kemudian ya diklasifikasikan gitu. Maksud diklasifikasikan itu seperti ini. Close saja ini ya. Ini baiknya. Hasil reviewnya kemarin di tunggu ya guys, aku lupa di seperti file bukan lupa file review. Iya itu tadi kalau sebenarnya kalau memang mau nge-review itu ya harus dibaca. Kalian harus paham dulu konteksnya apa di jurnalnya itu. Oh ini. Simple aja kali ya. Nah ini ya salah satu contoh nge-review secara manual gitu teman-teman. Jadi ini teman-teman misalnya mau neliti tentang green economy syariah gitu ya. Nah teman-teman cari dulu jurnal-jurnalnya itu di Publish or Perish bisa, atau teman-teman mau cari di Google Scholar juga bisa. Nanti setelah teman-teman cari, teman-teman download gitu ya, terus teman-teman baca satu-satu. Nah sebelum teman-teman baca, buat dulu nih tabel. Kalau dari kakak pribadi biasanya gitu, buat tabel dulu. Jadi di situ bikin satu itu ada nomor, kemudian judul dan penulis, kemudian ada tujuan, metode, kemudian teori dan konsep, temuannya itu apa sih, temuan dari risetnya, terus kekurangan dan perbedaannya itu apa gitu ya. Nah nanti tuh setelah kalian baca, terus kalian klasifikasikan judulnya itu apa, penulisnya apa, terus tujuannya dari penelitian itu apa, metode yang dipakainya, oh ternyata pakai SLR, terus teori konsepnya dia pakai green economy, pakai Maqasid syariah gitu ya. Terus temuannya, oh ternyata dia menemukan urban farming gitu, menemukan urban farming salah satu kunci dalam menerapkan ekonomi hijau yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Terus kekurangannya, oh ternyata dari jurnal itu kekurangannya adalah studi literaturnya kurang banyak nih referensinya, kemudian tidak disertai dengan strategi implementasinya gitu. Nah jadi itu emang prosesnya sebenarnya ya kalau mau nge-review itu lebih bagus kalau emang teman-teman punya waktu luang dan suka membaca gitu, lebih baik sih direkomend banget tuh teman-teman baca sendiri jurnalnya tanpa bantuan AI gitu. Ya karena semakin kita karena kalau kita baca sendiri ya kita tahu nih oh jurnalnya seperti ini gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai AI ya taunya secara umum aja gitu. Nah, jadi gitu. Jadi teman-teman baca, klasifikasikan, terus nanti bikin berapa banyak sih jurnal yang mau direview nih. Kalau kemarin berapa ya? Berapa ya? Cuma 7. Tuh, kalau misalnya dirasa cukup 7, ya udah teman-teman bikin 7. Nah, nanti dari 7 ini semua teman-teman simpulkan gitu. Simpulkan, oh
kira-kira apa sih next penelitian yang bagus gitu ya dari hasil review jurnal ini gitu. Dan itu memang memakan waktu. Tapi emang hasilnya lebih akurat sih, lebih bagus dibandingkan teman-teman pakai AI. Ya kalau AI ya itu tadi karena yang ngebaca itu kan AI-nya, bukan kitanya gitu kan. Gitu. Tapi boleh juga pakai AI kalau teman-teman malas membaca, tapi memang harus rajin membaca sih ya. Exister harus rajin membaca. Itu sih caranya. Baik, Masya Allah, terima kasih. Jadi itu tadi ya, cara untuk mereview jurnal secara manual, kita bikin kolomnya dulu. Mungkin karena waktu kita terbatas, teman-teman mungkin pertanyaannya cukup satu itu tadi aja. Dan sekarang masuk ke sesi penutup, mungkin saya akan membacakan rangkuman sedikit mengenai diskusi kita tadi. Yang pertama itu, tulisan ilmiah itu didasari penelitian dan pengamatan yang disusun menggunakan metode-metode yang berbeda. Kemudian, karya tulis ilmiah ini disusun berdasarkan data dan bukan asumsi pribadi, teman-teman. Dan tadi ada proses menulis itu, yang pertama pra-menulis, penulisan, pasca penulisan. Dan kita harus mengidentifikasi masalah dulu sebelum menulis, kemudian kita menemukan ide kreatifnya, dan kita mencari solusi. Dalam mencari solusi ini harus mencari yang kreatif ya teman-teman, supaya tulisan kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian tadi ada banyak tools yang diberitahukan oleh Kak Fauzia juga, mulai dari tools untuk mencari jurnal, untuk mereview jurnal. Sudah mendengarkan kata maupun perbuatan kami. Mohon maaf, saya Intan Afrianti dan Saya Zaki Ahmad. pamit undur diri. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman jangan lupa diisi link absensinya ya.